Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Abbas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, pengantar pemrograman mobile ini adalah kemampuan teknologi bergerak seperti smartphone kini. Dapat disejajarkan dengan teknologi komputer. Definisi dari pemrograman mobile, proses pengembangan perangkat lunak yang ditunjukkan untuk dijalankan pada perangkat mobile. Contohnya seperti smartphone, tablet, atau wearable device. Nah, ruang lingkup pemrograman mobile terdapat berbagai jenis aplikasi mobile, mulai dari aplikasi utilitas, hiburan, e-commerce, hingga aplikasi enterprise. Nah, platform pengembangan yaitu ada native, hybrid, atau cross platform. Adapun keterbatasan dan tantangan seperti memori atau kapasitas. Adapun keterbatasan dengan tantangan seperti daya baterai, dan juga kemampuan hardware serta perbedaan resolusi layar dan sistem operasi. Perbedaan pengembangan aplikasi mobile dan web yang pertama adalah platform dan eksekusi, yaitu satu mobile berjalan di perangkat mobile menggunakan fitur hardware seperti kamera dan GPS, serta harus menyesuaikan dengan berbagai sistem operasi. Yang kedua ada web, berjalan di browser, dirancang untuk desktop atau mobile dengan tampilan responsif tetapi akses ke hardware terbatas. Selanjutnya ada dua interaksi pengguna, itu mobile berbasis sentuhan, gestur, dan notifikasi pulse. Sedangkan web mengandalkan klik, keyboard, dan mouse dengan navigasi lebih kompleks. Yang ketiga ada kinerja dan optimasi. Pertama ada web, bergantung pada sumber daya perangkat yang memerlukan optimasi daya dan memori atau kapasitas. Sedangkan web dipengaruhi oleh konektivitas internet dan kemampuan browser dengan sumber daya lebih besar di desktop. Nah, yang keempat ada distribusi dan pembaharuan. Yang pertama ada mobile, didistribusikan melalui toko aplikasi dan memerlukan proses review. Sedangkan web diakses melalui URL dan dapat diperbarui secara real time tanpa distribusi ulang. Nah, selanjutnya ada peran aplikasi mobile dalam era digital. Yang pertama ada dampak terhadap bisnis. Nah, transformasi model bisnis membuka peluang inovasi dalam e-commerce, mobile banking, dan layanan on-demand. Nah, kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan, notifikasi, personalisasi, dan kemudahan akses, meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ada analitik dan data, seperti mengumpulkan data perilaku pengguna untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk kita. Nah, yang kedua ada dampak terhadap gaya hidup. Yang pertama ada kemudahan akses informasi. Nah, memudahkan pengguna mengakses berita di mana aja seperti media sosial dan layanan kesehatan di mana aja dan kapan aja. Kan udah dipermudah banget ya sekarang ini kan. Selanjutnya ada mobilitas dan konektivitas, mendukung gaya hidup cepat dengan komunikasi, transaksi, dan hiburan tanpa batas lokasi. Nah, yang ketiga ada personalisasi layanan, seperti AI memberikan rekomendasi dan konten sesuai preferensi pengguna. Yang ketiga ada transformasi digital. Ketiga ada transformasi digital, yaitu digitalisasi proses, mengubah proses bisnis tradisional menjadi digital untuk efisiensi operasional. Yang kedua ada inovasi teknologi, mendorong cloud, IR, dan mobile payment yang mengubah interaksi manusia. Nah, yang ketiga ada akses global, memungkinkan bisnis menambah pasar global dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya
Lanjut ke materi aplikasi natif, hybrid, dan cross-platform. Nah, yang pertama, apa sih aplikasi natif? Adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan tertentu. Misalnya untuk Android menggunakan Java atau Kotlin. Sementara untuk iOS menggunakan Swift atau Objective-C. Contoh aplikasi natif yang populer adalah WhatsApp, Spotify, dan Pokemon. Nah, sejarahnya tahun 2008 Apple meluncurkan App Store yang membuat aplikasi natif untuk iOS ini semakin populer. Nah, pada 2010 Google Play Store diluncurkan memperluas pasar aplikasi natif untuk Android. Pada tahun 2014, Apple memperkenalkan Swift sebagai bahasa pemrograman baru untuk iOS khususnya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kelebihannya yaitu performa tinggi dan pengalaman pengguna yang optimal. Terus juga akses penuh ke fitur perangkat kerasnya. Nah, selain itu ada kekurangannya. Kekurangannya ialah biaya pengembangan yang tinggi dan waktu pengembangan lebih lama. Terus juga tidak bisa digunakan di platform lain. Nah, yang kedua kita bahas aplikasi hybrid. Adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, lalu dibungkus dalam wadah natif framework seperti Apache, Cordova, dan Ionic. Banyak digunakan untuk membangun aplikasi hybrid. Contoh aplikasi hybrid adalah Instagram. Oke, sejarah aplikasi hybrid. Nah, pada tahun 2009, PhoneGap atau sekarang Apache Cordova diluncurkan untuk pengembangan aplikasi aplikasi hybrid pertama. Nah, pada tahun 2013, Ionic Framework diperkenalkan untuk mempermudah pengembangan aplikasi hybrid dengan antarmuka pengguna yang lebih baik. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pengembangan lebih cepat dan biaya lebih rendah. Satu basis kode untuk berbagai platform. Nah, adapun juga kekurangan dari aplikasi hybrid, yaitu performa lebih rendah dibandingkan aplikasi natif. Terus juga ada akses terbatas ke fitur perangkat keras dan pengalaman pengguna bisa kurang optimal. Aplikasi selanjutnya kita lanjut ke aplikasi cross-platform, menggunakan atau satu basis kode yang dapat dijalankan di banyak platform. Framework seperti React Native dan Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi dengan lebih efisien. Contoh dari aplikasi cross-platform adalah Facebook dan Google ADS. Sejarah aplikasi cross-platform yaitu pada tahun 2015 React Native diluncurkan oleh Facebook, memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform menggunakan JavaScript. Nah, kemudian pada tahun 2017 Google meluncurkan Flutter, cross-platform yang menggunakan bahasa Dart. Kelebihan dan kekurangan aplikasi cross-platform yaitu kelebihannya pengembangan lebih efisien dan biaya lebih rendah. Kemudian satu basis kode untuk banyak platform. Nah, adapun kekurangan dari aplikasi cross-platform yaitu performa bisa tidak sebaik aplikasi natif. Akses terbatas ke beberapa fitur perangkat keras dan juga pengalaman pengguna bisa bervariasi. Nah, studi kasus platform populer Android atau native ini menggunakan Java atau Kotlin Work perform optimal. Terus juga iOS
native, menggunakan Swift atau Objective-C untuk integrasi penuh dengan ekosistem Apple. Dan juga React Native atau cross-platform dikembangkan oleh Meta menggunakan JavaScript untuk aplikasi Android dan iOS. Nah, kemudian ada Flutter atau cross-platform dikembangkan oleh Google menggunakan Dart untuk performa tinggi di berbagai platform. Jadi kesimpulannya adalah setiap jenis aplikasi natif, hybrid, dan cross-platform memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan proyek, anggaran, dan target si pengguna. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.